Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Lancer. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik Lancer, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang dara mungil dari Blitar untuk budidaya koi. Baik, Mbak Cindy, apa kabar? Baik. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan teman-teman, ini Mbak Cindy ini pembudidaya koi dari Blitar. Namanya katanya sudah cukup terkenal di Blitar, namanya Cindy Koi ya Mbak? Iya, betul. Jadi namanya Cindy Koi, luar biasa. Kayak koi nggak kira-kira Lancer? Wajah koi ini. Baik, Lancer, nah kita ngobrol-ngobrol ya Mbak Cindy. Iya. Mbak Cindy ini kenapa milih budidaya koi? Kenapa milih koi? Karena potensinya itu cukup besar. Apalagi Blitar itu kan brandednya koi ya. Branded koi. Nah, itu kan juga bisa jadi peluang usaha. Siap. Gitu. Dimana para hobi koi itu sangat menjamur di mana-mana. Jadinya itu kita lihat dari segi situ tuh kayaknya bisa nih gitu. Oh, gitu bisa ya. nih kita budidaya koi gitu. Apalagi di sisi lain saya jurusannya dari perikanan. Jadinya gitu. basicnya memang di situ. Kita kembangkan lagi gitu kan ya, jadi biar kuliahnya itu ilmunya itu tidak terbuang. Tidak terbuang, baik. Luar biasa Lancer. Jadi Mbak Cindy ini memang menggeluti koi ini karena benar-benar sesuai dengan pendidikan yang diambil, yaitu di perikanan ya Mbak ya. Nah, jarang sekali kayaknya ya pembudidaya ikan itu perempuan. Jarang kan? Jarang. Makanya kami ini perlu datang ngobrol ke Mbak Cindy ini kenapa, dan tadi udah diceritakan bahwa potensinya tuh lumayan besar ya. Oke, Mbak Cindy, sudah berapa lama Mbak? Sudah berapa? Jalan 3 tahun ini. Jalan 3 tahun? Ya. Luar biasa. Jadi berarti sudah ada icip-icip yang lumayan lah ya. Masih ada, semanis ya masih ada. Jadi Lancer 3 tahun sudah menikmati icip-icip yang manis-manis di koi ini. Cuman pernah nggak satu saat pada saat membudidayakan ini ada penyakit atau ada mati atau apa gitu Mbak? Kalau mati itu wajar ya, namanya makhluk hidup itu pasti ada yang mati. Tapi ada pernah satu kita punya kayak ikan yang kualitinya cukup bagus, bisa maksudnya bisa jadi turun di perlombaan gitu ya. Tapi itu gara-gara salah penanganan itu mati. Itu yang pertama. Mahal harganya? Ya lumayan. Itu maksudnya ikan pertama yang super quality gitu. Gitu. Jadinya kan rasanya kayak disayang-sayang gitu. Ya? Tapi ternyata salah penanganan itu jadi mati. Terus yang kedua itu pernah lagi kita punya kolam yang khusus indukan. Dan di situ ada sekitar 16 indukan. Tapi gara-gara lagi-lagi salah penanganan, itu pun ada sekitar 8 indukan itu mati. Jadinya ya kalau dikisar-kisar ya pasti kayak ngerasa ya gagal lagi gitu. Tapi hidup terus berlanjut, jadinya ada lagi yang buat membangkitkan semangat, kita coba lagi. Jadi pantang menyerah ya Mbak ya? Pantang menyerah pasti. Jadi gagal di sini, usaha lagi untuk kedepannya lebih baik lagi. Karena tetap berjalan ya, jadinya kan ikannya itu kalau kita sedih pun itu pasti kok aku gak dikasih makan nih, kemana nih pemiliknya gitu. Ya? Jadinya kayak ngerasa ada ikatan gitu. Terus nanti kalau kita kasih pakan gitu kan tiba-tiba nyamperin gitu ya. Oke. Ini kan Mbak Cindy di rumah nih sepertinya, rumah yang nggak tahu apakah sengaja dibuat seperti ini atau apa. Nah, karena kita lihat di pekarangannya, di dalam rumahnya pun seperti ini memang sengaja, memang niat benar-benar untuk budidaya ini, atau sebelumnya hanya ikut-ikutan? Awalnya ini kan rumah ya, bener-bener rumah yang kosong. Jadi kita kayak memanfaatkan lahan yang kosong, terus
sudahlah, ayo kita gunakan gitu jadi peluang usaha juga. Terus habis itu di sisi lain, karena awalnya kan saya dulu habis lulus kuliah ya, terus bingung gitu kan mau kerja apa nih gitu. Terus akhirnya ya kepikiran, udahlah ayo kita usaha koi gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan. Jadinya kalau mau dibilang ikut-ikutan, awalnya iya. Awalnya iya, saya ikut-ikutan mau terjun di dunia koi karena saya lihat di koi itu kok pas ke ekspedisi koi itu kok gak berhenti-henti gitu loh. Yang datang tuh pasti ada gitu, yang kirim itu pasti ada. Serame itukah yang minat koi, jadinya saya mikirnya ayolah kita coba gitu. Berarti pasarnya ada ya Mbak ya? Pasarnya karena ada. Gini, koi ini kan binatang atau ikan hias ya. Ikan hias itu kan ya boleh dong orang berpendapat seberapa sih orang beli ikannya. Tapi ternyata banyak ya. Banyak ya. Jadi langsung melirik jatuh hati ya Mbak ya. 3 tahun loh. 3 tahun. Lancer. Baik Lancer, untuk ini Mbak Cindy, ada nggak keinginan untuk memperbesar nih dari apa yang sudah ada? Pasti ada ya, keinginan untuk memperbesar itu pasti ada. Ini kan saya tuh kayak kurang gitu loh. Ada kendala itu di warna ikan, karena warna ikan itu masih kurang merah, greget gitu. Kenapa sih kurang merah? Apakah kita lingkungannya salah atau kayak gitu, atau ada airnya yang salah? Tapi di sisi lain ikan tuh masih bisa bertahan hidup sampai sekarang tuh kan berarti airnya itu masih bagus. Apakah gara-gara lingkungannya kurang cahaya matahari atau pakan alaminya yang kurang? Pasti pengen nambah yang di wadah lain. Ini kan wadahnya kan terpal ya. Coba kepengen dong nambah ke kolam tanah. Coba pengen gimana sih perbedaannya gitu. Tapi di sisi lain kita keterbatasan tenaga dan biaya ya. Iya, tenaga kita tuh yang ngurus ini tuh cuma 2 orang. Saya dan bapak. Jadi berdua aja. Jadi biasa. Kalau yang misal yang ringan-ringan bisa saya kerjakan sendiri. Tapi kalau misal yang berat, yang memang butuh untuk banyak orang, ya saya cuma sama bapak gitu. Seperti nguras kolam gitu ya. Seperti nguras kolam itu, terus seleksi ikan. Seleksi ikan itu butuh waktu hampir 1 harian. Jadi memang dilihat kita gimana ngelihatnya, dari polanya, dari warnanya, cacat atau tidaknya, kita itu bisa melihat itu dari pegangannya. Jadi pegang itu baru baru kelihatan. Misal kalau di kolam gini ya, ikan cacat itu belum tentu kelihatan. Iya, jadinya memang harus dikeluarkan dan itu dipegang satu-satu. Itu kan memang butuh tenaga yang ekstra ya. Sambil diajak ngomong nih. Iya. Jadi kita butuh tenaga ekstra. Jadinya kita berdua sama bapak. Kalau sendiri memang angkat tangan dah kuat. Mbak Cindy, ini berarti udah ngerti dong cara membedakan koi yang bagus, jantan atau betina. Gitu. Bisa ya? Bisa. Nanti bisa dikasih tahu nggak ciri-cirinya seperti apa? Iya, kalau mau membedakan cara ikan betina itu dari sisiknya itu halus. Dari pipinya penutup insang itu kalau diraba itu halus. Iya, dan sisiknya sesuai dengan betina ya. Iya, halus betina ya. Itu kan cenderung dengan pipinya tuh yang halus ya. Jadinya seperti itu. Begitupun dengan yang jantan. Kalau yang jantan itu dari pipi sama sisiknya itu kasar. Iya, jadi kayak jadi sama. Luar biasa Lancer tuh. Saya pun juga baru tahu tuh kalau ikan koi betina dan jantan itu lihat dari pipinya, sisik pipinya. Jadi kalau pipinya betina itu halus, kalau jantan agak kasar. Nah, Lancer ada di mana Lancer coba pipinya? Baik, terus itu dari sisik. Dari terus untuk bentuk untuk bentuknya itu biasanya yang betina itu agak besar. Agak besar ya. Iya, agak besar karena pertumbuhan betina itu cenderung
cepat. Makan terus gitu ya? Iya, cenderung cepat dan agak bulat gitu. Agak bulat ya. Kalau yang jantan itu panjang, kurus, langsing gitu ya. Langsing, iya. Jadinya itu kalau memang kelihatan dari bentuk badan gitu. Terus nanti kalau emang yang paling meragukan, maksudnya kok ini hampir sama ya. Iya. Terus apalagi tuh? Ini pipinya kok juga meragukan ya. Baru kita lihat dari alat kelaminnya. Kalau alat kelamin betina itu agak bulat, agak runcing gitu. Agak runcing? Agak bulat runcing gitu, kayak permata gitu. Padahal yang jantan yang runcing harusnya ya. Baik, Lancer, tadi sudah dijelaskan dari pipi, bentuk tubuhnya atau badannya, terus terakhir lihat di alat kelamin. Terus Mbak Cindy sudah punya berapa jenis koi? Kalau jenis di sini itu sekitar 6 ada. 6. Dan ada. itu yang kelasnya kelas A, B, C? Di sini masih kelas B. Kelas B. Kelas B. Kelas Kalau B. kelas A gara-gara kemarin masih ini ada sedikit agak trauma ya. Agak sedikit trauma. Akhirnya kita kalau memang ada yang A kita titipkan. Soalnya biar ada perlakuan khususnya. Gitu. Jadi di sini sifatnya masih pembesaran ya. Pembesaran. Belum pembenihan ya. Pembenihan pernah. Sudah pernah tapi kita gagal gara-gara ya masih belum terlalu ahli. Masih trial and error ya. Iya, trial and error. Tapi ada mau ke sana lagi nanti? Pasti ada. Ada ya. Jadi kita nyari dari yang kita besarkan ini, kita cari nih mana bibit-bibit yang bagusnya gitu buat ya. indukan. Jadi kita tahu di mana ikan ini berasal, ikan ini gimana pembesarannya gitu kan, kita tahu sendiri gitu. Dan memang koinya koi asli Blitar ya? Blitar. Nah, nggak ada ekspor atau apa kita masih gitu main ya. lokal. Kita masih main lokal. Oke, baik Lancer. Ini Mbak Cindy luar biasa tadi udah menceritakan gimana Mbak Cindy itu memulai usahanya. Pastinya awalnya dari yang satu kolam atau gimana ya Mbak ya? Awalnya masih punya 4 kolam. 4 kolam. Masih punya 4 kolam. Yang di dalam sini atau yang di luar? Di dalam. Di dalam. Iya, di dalam masih 4 kolam ini. Terus lihat nih ada lahan kosong. Kita kembangin lagi. Ada lahan kosong lagi, kita kembangin lagi gitu ya. Jadi dari 4 menjadi 12. 12 sekarang luar biasa Lancer. 12 kolam Mbak Cindy punya. Sebentar lagi 24 kolam ya Mbak. Amin. Baik, Lancer, ini nanti kita juga mau lihat-lihat. Konon katanya sering ikut lomba ya Mbak? Kalau ikut lomba kita sering kita ikut lomba, tapi menang atau enggaknya itu sering nggak menangnya. Masih sering nggak menangnya. Tapi itulah proses ya Mbak ya. Iya. Itulah proses Lancer. Jadi tidak semata-mata lomba itu untuk menjadi pemenang. Iya. Tapi disitulah bisa jadi pembelajaran bagaimana memelihara koi dengan baik dan benar, dan hasilnya nanti bisa juga diikutkan lomba. Baik Lancer, itu tadi udah penanganan, sudah jual. By the way, berapa sih kira-kira harganya Mbak? Boleh tahu dong? Kita relatif ya, untuk paketan itu biasanya kita jual sekitar 600 sampai 1,5 gitu. Paketan itu maksudnya? Paketan itu misal kita jual nih ikan, misal ikan kohaku gitu ya, itu kita lihat dari segi kualitasnya sama grade-nya. Misal kalau grade A kita jualnya paketan biasanya 3 ekor. Kalau grade B biasanya itu bisa sampai 10 sampai 15. Kalau untuk partai yang besar itu pasti lebih murah lagi. Oh gitu. Jadi ada paket-paketnya. Iya, ada paket-paketnya. Baik Lancer, rencananya nanti begitu nanti mau perluasan itu apakah ada
mau cari distributor yang ada di Jakarta atau apa gitu, atau di mana? Sebenarnya gitu? dari sekarang pun kalau yang ada ya, kalau yang mau jadi agen gitu bisa. Bisa ya Mbak ya? Bisa, dari sekarang pun bisa, karena kita tuh di sini tetap budidayanya itu tetap berjalan. Kan pasti ada ikan yang memang harus keluar ya. Jadi kalau memang ada yang mau jadi distributor atau jadi agen bisa ya? Bisa kontak. Lancer, itu tadi Mbak Cindy udah bilang kalau mau jadi agen koi baik di kota manapun bisa hubungi Mbak Cindy di nomor ini ya. Nanti hubungi Mbak Cindy sendiri. Kalau saya nanti hubungin Mbak Cindy bisa lain ceritanya. Baik Lancer. Oke, itu udah kita ngobrol-ngobrol luar biasa, banyak sekali yang diceritakan oleh Mbak Cindy untuk budidaya ikan koi ini. Tapi sebenarnya masih banyak yang mau kita tanyakan Mbak Cindy karena durasi dan lain sebagainya. Kalau kelamaan nanti Lancer bosen gitu. Oke, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita. Mungkin nanti kita ada obrol-obrolan lain gitu ya Mbak Cindy ya. Apa pesannya Mbak Cindy ini untuk para calon pelaku usaha, baik yang sudah atau mau, atau anak muda seperti Mbak Cindy yang baru lulus kuliah sudah langsung terjun, monggo Mbak. Pesan-pesannya adalah jangan pantang menyerah. Pertama itu, dan kedua hemat dulu ya. Nanti kita buka usaha, terus kita akan meraih hasilnya nanti. Luar biasa, hemat Lancer. Jadi jangan begitu baru dapat cuan langsung macam-macam gitu ya Mbak ya. Baik Lancer, itu tadi sedikit pesan-pesan dari Mbak Cindy, seorang pelaku budidaya ikan koi dari Blitar. Mbak Cindy bilang jangan boros istilahnya. Pada saat kita memulai usaha ya, ada sedikit perjuangan, ada sedikit modal, ada sedikit atau banyak hasil, tapi jangan hasil tersebut untuk hal-hal yang tidak terlalu penting gitu ya. Jadi hasil yang tersebut bisa digunakan lagi untuk modal yang berikutnya. Baik Lancer, terima kasih teman-teman sudah melihat konten kami. Sekali lagi kami hanya mengingatkan bahwa 15% dari hasil channel YouTube kami akan kami serahkan atau kembalikan lagi ke teman-teman pelaku usaha UKM, tapi dengan ketentuan dan syarat berlaku. Baik teman-teman, jangan sampai ketinggalan untuk tonton terus video-video kami yang informatif, edukatif, dan inspiratif di channel Lensa Alera. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.